Kalian pernah makan di restoran yang makanannya enak banget, tapi rasanya ada yang aneh. Seakan ada sesuatu yang bikin kalian ingin balik, lagi dan lagi. Tapi gimana kalau ternyata kelezatan itu bukan cuma soal bumbu, tapi juga soal tumbal? Ini cerita tentang sebuah warung palu basa di Makassar yang berdiri sejak tahun 1987. Namanya Warung Palu Basa Bahari. Pemiliknya, Pak Rahmat, dulu cuma pedagang kaki lima di sekitar Jalan Sultan Alauddin. Usahanya hampir bangkrut, sampai tiba-tiba dalam waktu 1 tahun, warungnya meledak jadi salah satu yang paling ramai di kota. Semua orang bilang kuahnya lebih gurih, dagingnya lebih lembut, dan aromanya selalu menggoda. Bahkan yang nggak suka palu basa katanya ketagihan setelah sekali coba. Tapi ada yang janggal, para pegawai sering keluar masuk. Yang lama tiba-tiba menghilang. Ada yang bilang mereka pulang kampung, ada juga yang katanya dapat kerjaan lebih baik. Tapi nggak ada yang benar-benar tahu kemana mereka pergi. Suatu malam seorang mantan pegawai bernama Ardi bercerita kalau di dapur belakang ada satu ruangan yang selalu dikunci rapat. Hanya Pak Rahmat yang boleh masuk. Dan setiap malam Jumat ada suara aneh dari dalam ruangan itu. Suara rintihan atau mungkin doa yang lirih. Orang-orang mulai curiga. Beberapa warga sekitar pernah melihat Pak Rahmat membuang sesuatu ke sungai di tengah malam. Tapi anehnya, nggak ada yang berani bertanya. Mungkin karena mereka takut, atau mungkin karena mereka juga sudah terikat dengan rasa yang tak bisa mereka tolak. Sampai akhirnya di tahun 2003, seorang pelanggan setia warung ini tiba-tiba mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Dan sejak saat itu, misteri warung palu basa Bahari mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, pastikan kalian sudah like video ini, komen kalau kalian pernah dengar kisah ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya. Kita lanjut. Namanya Pak Hasim. Pelanggan setia warung palu basa Bahari sejak tahun 1995. Dia bukan orang sembarangan, seorang pengusaha properti sukses yang selalu mampir ke warung itu setiap pekan. Menurutnya, rasa palu basa di sana nggak ada yang bisa menandingi. Ada sesuatu yang bikin saya selalu ingin kembali, katanya, tapi dia nggak pernah bisa menjelaskan apa itu, sampai suatu malam di tahun 2003. Malam itu, Pak Hashim datang lebih larut dari biasanya. Warung sudah hampir tutup, hanya ada beberapa pegawai yang sedang bersih-bersih dan Pak Rahmat yang duduk di meja kasir tersenyum menyambutnya. Biasa Pak, satu porsi spesial. Pak Hashim mengangguk. Dia mengambil tempat duduk di sudut ruangan, menikmati kehangatan palu basa yang disajikan di hadapannya. Tapi saat suapan pertama masuk ke mulutnya, ada sesuatu yang berbeda. Rasanya tetap lezat, tetap gurih, tapi ada sedikit rasa amis yang aneh, seperti bau besi. Pak Hashim berhenti sejenak, menatap mangkuknya, lalu menoleh ke arah dapur. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sejenak dia membeku, tangan yang memegang sendok mulai gemetar. Bayangan di balik pintu dapur bergerak pelan, lalu hilang begitu saja, seakan tahu kalau sedang diperhatikan. Pak Hashim mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Mungkin dia hanya lelah. Mungkin itu hanya bayangan peralatan dapur atau sesuatu yang tak penting. Tapi perasaannya mengatakan lain. Dia ingin bertanya ke Pak Rahmat, ingin memastikan apa yang baru saja dia lihat. Tapi sebelum sempat membuka mulut, Pak Rahmat sudah berdiri di sampingnya, tersenyum lebar sambil berkata, "Bagaimana Pak? Tetap seenak biasanya, kan?" Pak Hashim menelan ludah. Senyum Pak Rahmat terasa lebih lebar dari biasanya. Terlalu lebar. Matanya menatap lurus, tajam, seakan sedang mengawasi setiap reaksi yang muncul di wajah pelanggan setianya itu. "Iya Pak, enak seperti biasa," jawab Pak Hashim, berusaha terdengar normal. Tapi tangannya masih gemetar saat meletakkan sendoknya kembali ke mangkuk. Ada sesuatu yang tidak beres dan dia harus segera pergi dari sana. Dia melirik dapur sekali lagi. Pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Hanya suara samar dari dalam, suara seperti sesuatu yang diseret di lantai basah. Pak Hashim buru-buru merogoh dompetnya, meletakkan beberapa lembar uang di meja lalu berdiri. "Saya duluan Pak Rahmat, besok saya mampir lagi," katanya mencoba menjaga nada santai.
Tapi sebelum dia bisa melangkah keluar, Pak Rahmat menepuk bahunya. Pelan, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Besok datang lebih awal, Pak Hashim. Saya ada menu spesial. Khusus buat pelanggan setia seperti Bapak, katanya. Masih dengan senyum yang sama. Tapi di matanya, ada sesuatu yang dingin, sesuatu yang membuat udara malam tiba-tiba terasa lebih berat. Pak Hashim mengangguk cepat lalu melangkah keluar. Begitu melewati pintu, udara malam langsung menerpanya. Tapi bukannya merasa lega, bulu kuduknya malah semakin meremang. Jalanan sudah sepi, lampu-lampu jalan berkelip samar. Dan saat dia menoleh sekilas ke dalam warung, dia melihat Pak Rahmat masih berdiri di tempatnya, menatapnya tanpa berkedip sampai akhirnya pintu warung itu tertutup pelan, menghilangkan sosoknya dalam kegelapan. Pas Hasim mempercepat langkahnya. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah kembali ke warung itu lagi. Sejak malam itu, Pak Hasim tidak pernah kembali ke warung Palu Basa Bahari. Namun keanehan tak berhenti begitu saja. Dalam minggu-minggu berikutnya, ia mulai mendengar desas-desus yang semakin sering terdengar di kalangan pelanggan dan warga sekitar. Ada yang mengatakan kalau Pak Rahmat semakin kaya, semakin sukses, dan restorannya semakin terkenal di luar Makassar. Banyak orang datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi palu basa yang legendaris itu. Tapi ada juga yang berbisik tentang hal-hal lain. Terkadang, mereka yang datang untuk makan, terutama yang sering datang malam hari, tidak pernah terlihat lagi di hari berikutnya. Mereka hilang tanpa jejak, tanpa pemberitahuan. Ada cerita tentang seorang turis yang datang pada akhir 2004, seorang pria asal Jakarta yang sangat tertarik mencoba palu basa bahari setelah mendengar banyak tentang kelezatannya. Namun setelah malam itu, dia tidak pernah meninggalkan warung. Keluarganya datang mencari, bertanya-tanya ke orang-orang yang ada di sekitar warung. Tapi anehnya, semua pegawai dan pelanggan yang sempat melihatnya hanya bisa tersenyum samar. Dia pasti sudah pulang, kata mereka. Mungkin tidak cocok dengan makanan di sini. Tetapi keanehan semakin parah ketika Pak Hashim yang mencoba melupakan kejadian itu mendengar kabar dari seorang temannya yang juga seorang pengusaha. Temannya baru saja membeli tanah dekat dengan warung Palu Basa Bahari dan saat melakukan pengecekan di lokasi, dia mendapati sesuatu yang mencurigakan. Tumpukan tanah yang dipenuhi oleh akar-akar tanaman yang tak pernah terlihat sebelumnya. Akar yang tumbuh dalam bentuk simbol-simbol aneh. Temannya mengatakan ada semacam pemusnahan yang terjadi di bawah tanah itu. Pak Hashim tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Pada suatu malam dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia datang kembali ke warung itu mencoba untuk menyusuri jalan yang sama. Namun kali ini dia membawa sesuatu, sebuah kamera, untuk merekam kejadian-kejadian aneh yang mungkin terjadi. Saat dia sampai di depan warung, tidak ada yang berubah. Pak Rahmat masih di dalam melayani pelanggan dengan senyuman yang selalu sama, tidak ada yang mencurigakan. Namun begitu Pak Hashim berbalik, ia merasakan sesuatu yang asing di punggungnya. Suatu rasa dingin yang menusuk seolah ada yang mengawasinya. Matanya cepat berkeliling, namun tidak ada seorang pun di luar warung, hanya kegelapan malam yang menyelimuti sekitarnya. Pak Hashim menelan ludah lalu tanpa berkata apa-apa, dia memutuskan untuk kembali pulang. Namun saat ia melangkah menjauh, langkahnya terhenti sejenak. Di depan matanya ada bayangan samar yang muncul di jendela warung. Bayangan itu bukan milik Pak Rahmat, sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih gelap. Pak Hashim berdiri kaku di tengah jalan, matanya terkunci pada bayangan yang muncul di balik jendela. Bayangan itu bergerak perlahan seperti seseorang yang berjalan dengan langkah ringan, namun anehnya tidak ada suara yang terdengar. Pak Hashim menggigit bibirnya menahan rasa takut yang semakin menguasai tubuhnya. Dengan gemetar, ia melangkah mundur berusaha menjauh dari warung. Namun, langkahnya terasa berat, seperti ada yang menahan. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya untuk kembali. Dengan segenap tenaga, Pak Hashim memalingkan wajah dan berlari menjauh, meninggalkan warung itu di belakang. Saat ia tiba di rumah, rasanya tubuhnya masih terasa gemetar. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seolah tak bisa mengerti apa yang baru saja dia saksikan. Dia mencoba tidur, tapi mimpi buruk datang menghantuinya. Di dalam mimpinya, Pak Rahmat berdiri di atas altar yang dikelilingi cahaya redup. Di sekelilingnya ada orang-orang yang tidak dikenal, semua tampak tenggelam dalam ritual yang sangat aneh.
Pak Rahmat berdiri dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan sambil memegang mangkuk berisi palu basah yang berasap, dan dari dalam mangkuk itu ada suara halus yang menyerukan nama-nama yang tidak dikenalnya. Pagi harinya, Pak Hashim terbangun dengan perasaan yang tak kunjung hilang. Meskipun dia merasa lelah dan bingung, satu hal yang pasti, dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung palu basah Bahari. Apakah semua ini hanya halusinasi, ataukah ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang disembunyikan oleh Pak Rahmat? Tanpa berpikir panjang, dia kembali ke warung itu. Tidak ada lagi keraguan dalam dirinya, meskipun ada rasa takut yang mengekangnya. Tapi kali ini, dia tak akan pergi sebelum mendapatkan jawaban. Setibanya di depan warung, dia melihat suasana yang jauh lebih sunyi dari biasanya. Tak ada pelanggan, hanya beberapa pegawai yang sedang membersihkan meja. Pak Rahmat tidak terlihat di sana. Pak Hashim melangkah masuk menyapa pegawai yang terlihat di depan kasir. "Pak Rahmat di mana?" tanya Pak Hashim dengan suara tegas. Pegawai itu menatapnya dengan mata kosong, lalu berkata pelan, "Bapak tidak tahu? Pak Rahmat sudah tidak ada lagi di sini." Pak Hashim terkejut. "Maksudnya?" tanyanya mendekat. "Pak Rahmat tidak ada lagi?" "Iya, dia sudah lama tidak datang kemari," jawab pegawai itu dengan nada datar. "Warung ini sekarang sudah diwariskan kepada generasi berikutnya." Pak Hashim merasa tubuhnya lemas, hampir terjatuh. Sebuah pertanyaan muncul di pikirannya. Apakah Pak Rahmat sudah benar-benar pergi, ataukah ada yang lain yang menggantikannya, sesuatu yang jauh lebih gelap dan tak terlihat? Sekelilingnya terasa semakin mencekam. Ketika Pak Hashim menoleh ke arah dapur, dia melihat seseorang berdiri di sana. Seorang pria yang mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya tersembunyi bayangan. Hanya matanya yang tampak menatap tajam ke arahnya. Pas Hashim mencoba menghubungi seseorang untuk mencari tahu lebih jauh. Namun saat dia berpaling lagi, pria itu sudah menghilang, meninggalkan hanya keheningan yang menyelimuti seluruh warung. Pak Hashim terdiam, tubuhnya terasa kaku dan napasnya mulai tak teratur. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, entah apa yang sedang terjadi, tetapi warung ini dan semua yang ada di dalamnya tidak pernah seperti yang dia kira. Dia berpaling ke pegawai yang masih berdiri di dekat kasir, mencoba mencari jawaban. "Apa maksudmu dengan warisan?" tanyanya, dengan suara bergetar. Pegawai itu menatapnya kosong. "Pak Rahmat sudah tidak ada di sini. Itu sudah menjadi milik keluarga lainnya," jawabnya, suara datar dan tak bermakna. "Anda harus pergi, Tuan." Pak Hashim merasakan ada yang aneh. Sesuatu dalam bahasa tubuh pegawai itu mengatakan lebih dari sekadar kata-kata yang diucapkan. Ada ketakutan di sana. Ketakutan yang lebih besar dari sekadar kecurigaan. Ia memutuskan untuk pergi, tapi saat keluar dari warung, dia berhenti sejenak. Sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk melihat lebih dekat, untuk menggali lebih dalam. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik arah, melangkah menuju dapur. Pintu dapur yang biasanya terkunci kini sedikit terbuka, dan dari balik pintu itu Pak Hashim mendengar suara berdetak pelan, seperti suara detakan jam tua yang tak pernah berhenti. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas suara itu terdengar. Begitu dia membuka pintu, udara dingin menyambutnya, dan di dalamnya, di belakang meja dapur, ada sesuatu yang membuatnya terperangah. Di atas meja terdapat sebuah buku tua yang tertutup rapat. Buku itu tampak sangat usang, dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Tapi yang membuatnya semakin mencekam adalah simbol-simbol aneh yang terukir di sampulnya. Simbol yang sepertinya belum pernah dilihat oleh siapapun. Di samping buku itu ada mangkuk palu basah yang berasap persis seperti yang selalu disajikan. Pak Hashim merasakan seakan ada kekuatan yang menariknya untuk mendekat. Ia mengulurkan tangan dan membuka buku itu dengan perlahan, membuka halaman pertama yang penuh dengan tulisan tangan yang tak dikenalnya. Semakin ia membaca, semakin ia merasa seperti dibawa ke dalam dunia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Pak Hashim membalikkan badan dan melihat sosok itu, pria yang tadi di dapur, dengan wajah tersembunyi di balik bayang-bayang. Namun kali ini pria itu tidak tersenyum, tidak ada senyuman apapun. "Jangan ganggu ini," kata pria itu dengan suara rendah hampir seperti bisikan. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan."
Pak Hashim merasa tubuhnya kaku. Sesuatu dalam suara pria itu mengingatkannya pada Pak Rahmat, tapi ini bukan Pak Rahmat. Ini adalah seseorang yang lebih gelap, lebih menakutkan, dan lebih kuat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Hashim akhirnya bertanya. Suaranya bergetar, takut untuk mendengar jawabannya. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap Pak Hashim dengan tatapan yang tidak bisa dipahami. Namun sebelum dia sempat membuka mulut, suara pintu terbuka dari luar terdengar keras, dan seseorang masuk. Pak Rahmat. Pak Hashim terperangah. Pak Rahmat? Tapi, bagaimana bisa? Bukankah dia sudah tidak ada? Dengan langkah lambat dan tenang, Pak Rahmat mendekat. Kamu sudah melihatnya? Katanya, suaranya terdengar asing. Semua sudah terlambat. Pak Hashim terpaku. Tubuhnya terasa kaku, seakan dunia di sekelilingnya menghilang dan hanya ada suara detakan jantungnya yang mengisi udara. Pak Rahmat, yang seharusnya sudah lama hilang, kini berdiri di hadapannya dengan senyum yang tidak lagi ramah. Itu bukan senyum hangat seperti yang dulu. Itu senyum yang penuh dengan rahasia kelam. Kamu sudah tahu lebih banyak dari yang seharusnya, kata Pak Rahmat, nadanya datar namun tegas. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu hapus begitu saja. Pak Hashim ingin mundur, ingin lari dari tempat itu, tapi kakinya terasa seperti terpasung. Mata pria itu, yang dulunya penuh kebaikan, kini berubah menjadi kosong. Seperti mata yang sudah lama kehilangan kemanusiaan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik matanya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak Rahmat? Pak Hashim akhirnya memaksakan suara keluar, meskipun bibirnya gemetar. Kenapa kalian melakukan ini? Pak Rahmat menghela napas panjang, lalu memandang ke sekitar dapur dengan tatapan kosong. Ini bukan pilihan, Hashim. Ini bukan sesuatu yang kami inginkan. Tapi warung ini memiliki kehendaknya sendiri. Kehendaknya sendiri? Pak Hashim bertanya, kebingungan dan ketakutan mencampur aduk. Apa maksudmu? Semua ini ada hubungannya dengan pesugihan, bukan? Pak Rahmat menatapnya, matanya sedikit menyipit, seolah mengukur seberapa banyak yang sudah dipahami oleh Pak Hashim. Kamu benar, tapi ini lebih dari sekadar pesugihan. Ini adalah takdir. Takdir yang mengikat kami semua. Takdir, Pak Hashim hampir tak percaya. Jadi semua orang yang hilang, itu semua bagian dari takdir. Mereka yang hilang, mereka sudah membayar harga untuk datang ke sini. Dan mereka yang datang, mereka tidak bisa meninggalkan. Mereka menjadi bagian dari warung ini. Semua jiwa yang mengalir melalui tempat ini akan memberi makan warung ini, memberikan kekuatan pada tempat ini. Dan dalam balasannya, warung ini memberi mereka kelezatan yang tak bisa mereka temukan di tempat lain. Mungkin kamu juga merasakannya. Pak Hashim terdiam, perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Ia ingat bagaimana dirinya selalu merasa ada yang tidak beres setiap kali datang ke warung ini. Rasa yang selalu membuatnya ingin kembali lagi, meski tahu ada yang janggal. Dan semua ini akan berlanjut. Lanjut Pak Rahmat, suaranya lebih rendah. Ada yang lebih besar lagi yang menunggu di sini. Kamu tidak akan pernah bisa keluar, Hashim. Setiap langkahmu sekarang sudah terikat. Pak Hashim berusaha menguasai diri. Jika kamu tahu semua ini, kenapa kamu tidak berhenti? Karena kami tidak punya pilihan, jawab Pak Rahmat dengan nada yang penuh penyesalan. Semua yang masuk ke warung ini sudah terikat dengan nasibnya. Kami juga terikat. Kami hanya bisa mengikuti alur yang sudah ditentukan, seperti kamu. Pak Hashim merasa dunia berputar di sekelilingnya. Rasa takut dan kebingungan menyelimuti hatinya. Apa yang akan terjadi padaku? Tanyanya, hampir seperti bisikan. Kamu akan menjadi bagian dari kami, kata Pak Rahmat pelan, dengan senyum yang kembali muncul kali ini lebih menyeramkan. Dan semua orang yang datang ke sini, pada akhirnya akan menjadi bagian dari kita. Tidak ada yang bisa melawan takdir ini. Sekarang Pak Hashim bisa merasakan sesuatu yang mencekam, mengalir dalam dirinya. Tanpa sadar, tubuhnya mulai terasa lebih berat. Langkahnya terasa semakin sulit. Matanya terasa terpejam dan saat ia membuka mata, ia sudah berdiri di depan meja dapur yang sama,
dengan mangkuk palu basah berasap di depannya. Rasanya sangat lezat, terlalu lezat untuk dilewatkan. Pak Hashim duduk di depan mangkuk palu basah yang berasap. Suara dapur berderak di sekelilingnya, namun semuanya terasa jauh, teredam oleh suara detakan jantung yang semakin keras. Mangkuk itu tampak begitu menggoda, aroma yang memancar membuat mulutnya berair, meskipun ia tahu dalam hatinya ada sesuatu yang sangat salah. Dia mencoba menahan dirinya untuk tidak menyentuhnya, mencoba berusaha berpikir jernih. Ini bukan aku, pikirnya. Aku tidak bisa terjebak dalam ini. Namun, setiap kali ia mengalihkan pandangannya, ia merasakan seolah-olah ada kekuatan yang menariknya kembali, seolah-olah mangkuk itu berbicara padanya. Kamu tahu ini apa? Suara Pak Rahmat terdengar di belakangnya. Tenang namun penuh tekanan. Ini bukan hanya makanan, Hashim. Ini adalah jalanmu. Makanan ini akan memberi segala yang kamu inginkan. Kekuatan, kekayaan, kenikmatan yang tak bisa kamu dapatkan di tempat lain. Apalagi yang kamu inginkan selain itu. Pak Hashim menggigit bibirnya, mencoba memaksakan diri untuk tidak terpengaruh. Namun pikirannya mulai kabur. Pikirannya kembali ke masa-masa sulitnya, bagaimana usaha yang telah ia bangun hampir hancur. Bagaimana ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tak pernah berujung. Semua ini tidak benar, katanya pelan, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tidak ada yang gratis, ini pasti ada harganya. Harga yang sangat besar. Pak Rahmat tertawa pelan, suara yang seakan keluar dari kedalaman kegelapan. Harga? Semua ini adalah harga yang dibayar dengan jiwa, Hashim. Setiap tetes usaha, setiap angan yang ingin kamu capai, semua itu ada harganya. Tetapi sekali kamu menerima apa yang kami tawarkan, semuanya akan berubah. Kamu tidak perlu lagi berjuang. Semua akan datang padamu. Pak Hashim menutup matanya sejenak, merasakan gelombang kebingungannya yang semakin besar. Setiap kata Pak Rahmat seperti racun yang meresap perlahan ke dalam tubuhnya, membuatnya semakin ragu. Ada bagian dari dirinya yang ingin melarikan diri, namun bagian lainnya merasa sangat lelah dan menginginkan jalan keluar yang mudah. Dengan gemetar, Pak Hashim akhirnya mengulurkan tangannya, meraih sendok dari mangkuk palu basah. Ketika sendok itu menyentuh sup yang kental, seolah ada dorongan kuat yang membuatnya terus menggali dan menyendok lebih dalam. Bau harum semakin kuat, menyesakkan dada. Ia menatap mangkuk itu, dan sepertinya dia bisa melihat bayangan wajah-wajah yang mengerikan. Wajah-wajah yang pernah datang dan hilang tanpa jejak. Namun, sebelum ia sempat mengambil suapan pertama, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Jangan sentuh itu. Suara itu menggelegar, penuh dengan kekuatan. Pak Hashim menoleh dan melihat pria yang muncul di pintu dapur. Bukan Pak Rahmat, melainkan seorang pria lain yang tampaknya lebih tua, dengan wajah yang suram dan penuh garis-garis ketegangan. Suaranya menahan ketegangan yang hampir tak tertahankan. "Siapa kamu?" tanya Pak Hashim dengan suara serak, merasa semakin terpojok. Pria itu menatap Pak Hashim dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku adalah orang yang dulu terjebak di sini seperti kamu, dan aku sudah hampir hilang selamanya sampai aku memutuskan untuk melawan. Jangan buat kesalahan yang sama, Hashim. Mereka akan menarikmu masuk ke dalam dan kamu tidak akan bisa keluar lagi." Pak Hashim merasa jantungnya berdegup kencang. Ini semakin menakutkan. Semua ini semakin nyata. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, pria itu melangkah maju dan menghancurkan mangkuk itu dengan tangan kosong, membuat sup itu tumpah ke lantai, mencipratkan cairan panas ke sekitarnya. "Sudah terlalu larut," pria itu berkata dengan suara serak. "Kamu harus pergi sekarang. Tidak ada jalan keluar selain pergi, atau kamu akan terjebak di sini selamanya." Pak Hashim merasa tubuhnya semakin lemah, terombang-ambing oleh kebingungan dan ketakutan. Dalam sekejap, pria itu menariknya keluar dari dapur, menjauh dari warung. Begitu mereka keluar, Pak Hashim menoleh ke dalam warung dan melihat pintu yang tertutup rapat. Di belakang kaca jendela, Pak Rahmat berdiri, memandangnya tanpa ekspresi, tanpa kata. "Jangan kembali," kata pria itu menatap Pak Hashim dengan penuh serius. "Jika kamu kembali, kamu akan jadi bagian dari mereka, dan tidak ada jalan pulang." Pak Hashim berlari, napasnya memburu, kakinya terasa berat seakan ada sesuatu yang mencoba menariknya kembali. Warung palu basah itu kini berada di belakangnya, namun bayang-bayangnya terasa masih mengikutinya, seakan menempel di kulitnya. Pria yang menyelamatkannya tadi terus berjalan di depan, tanpa menoleh,
Langkahnya cepat dan mantap. Pak Hashim hampir tak bisa mengimbangi, kepalanya penuh pertanyaan tapi lidahnya keluh, seolah ada sesuatu yang menghalanginya untuk berbicara. Mereka akhirnya berhenti di sebuah lorong gelap, hanya diterangi lampu jalan yang berkelap-kelip. Di sini pria itu berbalik dan menatap Pak Hashim dengan sorot mata tajam. Aku bisa menjawab semua pertanyaanmu, tapi pertama kau harus bersumpah. Jangan pernah kembali ke sana. Pak Hashim menelan ludah, tenggorokannya kering. Aku, aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa itu semua? Kenapa mereka mengatakan warung itu punya kehendaknya sendiri? Pria itu menghela napas panjang lalu bersandar ke dinding. Dulu aku juga seperti kamu. Orang biasa yang hanya ingin makan. Aku tertarik dengan rasa palu basah di sana, sesuatu yang tidak pernah aku temukan dimanapun. Aku kembali lagi dan lagi, sampai akhirnya aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat, seperti yang kau alami hari ini. Pak Hashim merasa tengkuknya meremang. Apa yang kau lihat? Tanyanya pelan. Mereka memberi makan sesuatu. Suara pria itu merendah, hampir seperti bisikan. Warung itu bukan sekadar tempat makan, itu adalah pintu masuk ke sesuatu yang lebih tua dari yang bisa kau bayangkan. Pak Hashim mengerutkan kening. Pintu masuk, maksudmu apa? Pria itu terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Palu basah di sana bukan makanan biasa. Ada sesuatu yang bercampur di dalamnya. Bukan sekadar bumbu atau rempah-rempah, tapi sesuatu yang lebih gelap. Daging yang bukan berasal dari sapi atau kerbau. Sesuatu yang mereka sembunyikan di balik dinding dapur itu. Darah Pak Hashim seakan berhenti mengalir. Tiba-tiba semua kenangan tentang rasa palu basah yang tak tertandingi itu terasa menjijikkan. Lambungnya mulai mual, pikirannya kacau. Daging, dari mana? Pria itu menatapnya lurus-lurus. Dari mereka yang tidak pernah keluar dari sana, Pak Hashim mundur selangkah. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tahu ini sulit diterima. Pria itu melanjutkan, suaranya semakin berat. Tapi kau merasakannya, bukan? Kau tahu ada sesuatu yang salah dengan rasa itu. Terlalu lezat, terlalu adiktif, karena setiap mangkuk yang kau makan mengikatmu lebih dalam ke dalam warung itu. Mengikat jiwamu. Pak Hashim menggeleng mencoba menolak apa yang baru saja ia dengar. Tapi semakin ia berpikir, semakin masuk akal semuanya. Orang-orang yang hilang, pegawai warung yang aneh, Pak Rahmat yang seakan lebih dari sekadar manusia biasa. Semua itu mulai membentuk satu gambaran yang utuh dan mengerikan. Lalu bagaimana kau bisa keluar? Tanya Pak Hashim, suaranya gemetar. Pria itu tersenyum tipis, tapi bukan senyuman bahagia. Lebih seperti seseorang yang tahu bahwa ia hanya tertolong oleh keberuntungan. Aku tidak keluar, aku melarikan diri, itu berbeda. Dan aku terus berlari sampai aku tak bisa ditemukan lagi. Sampai mereka berhenti mencariku, tapi aku tidak pernah benar-benar bebas. Apa maksudmu? Pria itu menatap lurus ke arah Pak Hashim dan dalam kegelapan lorong itu, matanya tampak lebih dalam, lebih kosong. Karena begitu kau tahu rahasianya, mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tiba-tiba angin dingin berhembus melewati lorong, membawa serta bisikan samar yang tidak berasal dari mereka berdua. Suara itu terdengar jauh, tetapi jelas. Seolah ada seseorang yang mengawasi. Pak Hashim menoleh ke belakang, dan di ujung lorong yang gelap, dia melihatnya. Sosok itu berdiri di sana, diam, tak bergerak, senyum tipis menghiasi wajahnya. Pak Rahmat, aku sudah bilang, semua ini sudah terlambat. Langit Makassar masih gelap ketika langkah terakhir Pak Hashim bergema di lorong sempit itu. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap ke depan, ke arah pria yang tadi menyelamatkannya. Namun pria itu sudah tidak ada. Entah kemana perginya, seakan ditelan oleh bayangan malam. Tapi Pak Rahmat masih di sana, berdiri di ujung lorong tersenyum, matanya kosong tak berkedip seperti seseorang yang tahu bahwa waktu sudah habis. Tidak ada yang bisa pergi Hashim. Suaranya terdengar datar seolah tak terburu-buru. Semua yang telah menyentuh warung itu akan kembali cepat atau lambat. Pak Hashim ingin berlari, ingin berteriak, ingin meyakinkan dirinya bahwa ia masih punya pilihan. Tapi langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya, sesuatu yang tertinggal di warung itu, atau sesuatu yang kini sudah menjadi bagian dari dirinya.
Sejak malam itu, Pak Hashim tidak pernah terlihat lagi di Makassar. Rumahnya kosong. Warung kecilnya tidak pernah lagi buka. Beberapa orang mengatakan dia pindah, melarikan diri ke tempat yang jauh. Tapi ada juga yang bersumpah bahwa mereka masih melihatnya di suatu tempat di sekitar warung palu basah itu. Duduk di salah satu meja, memegang sendok di tangannya, menatap mangkuk palu basah yang mengepul di depannya, dan tersenyum